Astagfirullahaladzim. Jadi pas begitu dia di sini banyak juga yang datang-datang ya kepancing. Terus lami di dia kunaon atuh entong santai punten ngobrol. Itu bisa santai. Aya muja kanaon muja kasaha cik hoyong terang. Kanggo naon wae. Sik cik hoyong terang. Aya nu kieu nyaho. Oh, babi. Oh, eta di belah mana? Iya, babi. Punten nanti dipejamkan aja matanya, mau sambil maksudnya kalau ada AA merasakan apa-apa mau sambil cerita juga. Maksudnya cerita aja ini itu gitu, apa yang dirasakan ke tangan atau apa. Kalau tadi kita sambil berjalan di bawah ada apa berat, ada apa gitu kan. Nah, saya juga nggak mau cerita nanti gimana rasanya. Punten nih ayah sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu suara airnya ya? Iya, itu airnya di bawah. Suara air terjunnya sahabat mistis. Punten dipejamkan matanya, ininya dilemesin. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Punten nih ayah. Ya. Punten, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat mistis, saya sedang berusaha mengumpulkan energi yang ada di sini dan saya ingin berinteraksi bareng Pak siapa? Kang Umin. Pak Umin. Jadi meskipun kita selama perjalanan menuju sampai sekarang lantai 2 dan berada di kawasan lantai 2 tapi tidak ada atap, intinya langsung kita berada di sini sebenarnya nyaman tempatnya, tapi kita tidak melihat kenyamanan view-nya, melainkan kita sedang berusaha membukakan pintu-pintu gaib yang menurut saya di sini seperti ada gerbang tapi masih agak nutup. Dan nanti kita ngobrol bersama Pak Umin setelah saya berusaha membantu sedikit mentransferkan energi dari saya dan energi dari alam semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna kita lihat ke arah tangannya sudah mulai seperti ada cenut pergerakan di arah tangan sebelah kanan. Telunjuknya ya.
lihat ya sudah mulai kayak sedut-sedut ya tangannya Pak Umin. Iya, dan kita bisa lihat, mungkin bisa di zoom di sini nih, Cak, atau ya nih, pori-porinya pada kebuka semua, merinding semua di sini, belakang telinga sama di pundak. Dan itu jari tengah tadi. Tuh, pergerakan lagi. Nanti kita bisa tanya apa yang dirasakan Pak Umin, tapi karena saya masih masih merasakan masih banyak energi-energi yang hadir di sini. Mudah-mudahan salah satunya bisa berinteraksi dengan kita bertiga. Kenapa kemana jadi pengen gerak-gerakin? Iya, nggak apa-apa, lepas aja. Ini saya masih penasaran karena kayaknya banyak yang berinteraksi, beberapa banyak yang kenal juga dengan Bapak, dan di belakang juga AA sudah. Ini kayak tarian malahan. Buka. Terus tetap penasaran tarik yang pengantinnya. Bapak sudah bisa dengar saya nggak? Ada merasakan sesuatu nggak, Pak? Ada. Ada apa yang Bapak rasakan? Sini, Pak. Asa tarik-tarik gitu ya, Pak ya? Iya. Sama kaki juga ya? Tadi saya lihat kakinya udah gemetaran. Kalau tangannya? Tangannya mau ke bawah. Mau ke bawah, nggak apa-apa. Iya. Kalau memang Bapak merasakan apa-apa, kita ikutin kok. Misal mau apa, mau gimana gitu, nggak apa-apa. Kita ikutin, sama kamera juga ikutin. Soalnya kayaknya udah seperti goyang-goyang. Tangan ini seperti ada yang nuntun ya, Pak ya? Iya. Goyang-goyang. Kita coba sekali lagi ya. Kalau memang ada pergerakan apa, tanganmu ke bawah atau apa, nggak apa-apa, Pak. Ikutin aja. Dilas aja, ikutin aja. Karena saya juga ingin minta maksudnya petunjuknya. Siapa tahu ada yang nuntun Bapak atau gimana gitu kan, kita tidak tahu yang terjadi. Tadi AA tiba-tiba nari-nari. Ya, di sini ada tahu nggak? Soalnya saya tadi sempat dengar gamelan. Satu dulu sebelum kita teruskan. Saya tadi mendengar suara gamelan. Tapi saya nggak sempat ngomong, fokus ke sini. Tiba-tiba AA nari. Nah, AA tahu nggak tentang cerita dari gamelan tersebut? Apa pernah dengar dari orang kah? Atau AA sendiri kah? Atau gimana? Gamelan, kalau gamelan ini sebelah sini ada. Sebelah sini. Memang suka ada. Ada. Suka pernah ada yang dengar. Terkadang kan kalau ada yang lagi nyari air lah ke sana, gitu kan. Nyari air ke bawah. Kadang ada suara gamelan, tapi nggak ada itu. Padahal ini nggak ada. Itu ada gunungnya di sana, namanya Batu Karu. Oh, Sampai merinding. apa itu? Batu Karu. Batu Karu itu? Yang ya namanya itu. Namanya. Jadi penghuninya berarti wanita-wanita Ya. dan oke, saya tadi Yang lihat banyak. mendominasi di sini. Jadi ada ya. jadi jujur ya, tadi sebenarnya yang berinteraksi sama si Akang sama AA perempuan semua. AA dicolek-colek tadi makanya tangan sebenarnya mungkin tangan Akang seperti mau gini ya. Cuman mungkin ketahan karena tidak los. Pas AA yang di los nari-nari. Sebelum terjadi AA menari, sebenarnya saya jelas mendengar suara gamelan. Tapi saya belum sempat bahas keburu AA nari. Rombongan perempuan itu datang
Nah, kembali lagi, memang tempat ini adalah tempat berkumpul dari gunung apa? Sana. Batu Karut, dari bawah air terjun. Ceruk itu ya. Belum lagi tadi Mbah Jamrong penghuni memang masa lalu Iya. masih ada di sini. Nah, saya penasaran dengan yang sosok-sosok ada di luar tadi. Karena saya penasaran, kenapa kita ke atas ini mereka nggak berani ngikut? Iya. Nah, itu di sini jadi lebih itu, Teh. positif. Jadi di sini karena lebih positif, mereka nggak berani untuk masuk ke sini. Iya, Jadi otomatis ya emang beda di sini sih energinya. hawa energinya positif. Dingin, Sama yang di bawah emang. beda. Beda. Beda banget. Di bawah tuh padahal sama alam terbuka panas. Ya, Di sini betul. nggak ada apa? Nggak ada hawa lah. Nggak ada hawa negatif. Hasilnya Ada. yang Nggak ada, intinya nggak ada energi negatif. Nggak ada. Bahkan ketika saya berusaha mengumpulkan energi yang ada di sini, yaitu mungkin karena AA ketahan, sebenarnya tangannya udah gini-gini seperti penari ya. Iya, betul. Gini, ini gini. Nah, malah ini di AA di lost. Tadinya akan mau ngejaga takutnya jatuh, tapi Ah, kan kan kebanyakan udah kan gini. udah jatuh kan, di belakang, tapi kok nyetrum ke AA gitu. Akhirnya di Nari. los aja, sudah los aja. Akhirnya nari, tapi kok gemulai gitu ya. Perempuan. Tadi Akang apa lagi yang dirasakan? Tadi kalau kita sih tadi lihat pergerakan cuma secara Akang pribadinya gitu, secara Ya pribadi. emang cuman pegel aja. Oh, jadinya- Nggak kuat. Heeh. Terus ininya juga nih, yang pertama sih yang sebentar tadi sekitar 5 menitan, kalau lihat ini jari tengah gerakan paunya tadi merem, ininya jari tengah. Terus ininya terus ke bawah sampai gemetar sampai kakinya. Kalau lihat tadi Iya. yang dari belakang. Nah, berarti bisa dipastikan memang sebenarnya jangan dikira satu rumah, satu atap, beberapa ruangan itu intinya sering saya jelaskan tidak selalu penghuninya sama. Iya. betul. Termasuk di rumah ini atau di bekas kantor ini. Tiap ruangan tadi beda-beda. Bahkan yang sangat mencolok di sini, di lantai ini. Jadi di lantai 2 tapi di luar ya, di bagian luar. Di sini malahan yang tempat berkumpulnya para perempuan-perempuan yang memang ada kesaksiannya. Memang orang sini juga sering mendengar suara gamelan ya ketika mengambil air dan sosoknya perempuan. Nah, sahabat mistis, saya tetap penasaran dengan sosok-sosok yang tadi ada di teras A. Sosok-sosok kuntilanak, sosok tadi pengantin yang sempat memperlihatkan sekilas, sosok tinggi besar yang dibilang jahat itu. Iya, yang hitam. Ya, jadi penelusuran yang awal sampai lantai ini berarti masih positif-positif ya. Mbah Jamrong nggak kita bilang negatif ya, karena dia mungkin bisa dibilang leluhur ya. Karuhun ya. Bisa dibilang karuhun ya ayah, Sesepuh nggak lah. sesepuh gitu kan. Mungkin berarti sosok-sosok negatifnya belum kita temui karena ya seperti saya bilang tadi mereka mengintai. Jadi kita turun lagi ke bawah tapi ke bagian depan untuk mencari sosok-sosok yang tadi mengintai kita. Dan yang sekarang ini ya memang sih alhamdulillah positif-positif, tapi minimal ya bisa kita buktikan dan banyak pelajarannya. Intinya ya jangan sampai keimanan kita terganggu, tergoda. Pesan dari Mbah Jamrong tersebut mungkin ya seperti itu. Karena bukan pesan sih sebenarnya, pengalaman. Di sini juga satu lantai tapi beda penghuni di ruangan tadi. Jadi sekarang kita turun ke bawah, kita cari sosok-sosok yang ganas itu. Yuk sahabat mistis. Jadi ini banyak ruangannya ya ayah. Ini tadi kita dari atas ya sahabat mistis, sebelum kita ke bawah. Oh ini tadi berarti tadi kita dari situ ya? Iya. Nih. Ini bekas apa nih, Kang? Dia mah tempat Teras, biasa, teras tempat nongkrong. Soalnya- milik balkon Ya. gitu ya. Soalnya kenapa saya kesini? Ya kalau penglihatan secara kebatinan kan nggak langsung ini ya. Tadi pas lagi di atas itu, pas lagi turun saya ngeliat ada nenek-nenek di sini. Nini, Ya. bener nggak? Akang pernah dengar nggak di sini ada sosok nenek-nenek? Iya ya, nini kecil gitu, Iya. nenek-nenek kecil. Neng, ya Nini gitu. Udah cuman seperti itu aja dan di sini udah bungkuk. Pernah dengar juga ada sosok? Emang Tapi pernah ada yang lihat nggak atau pernah dengar orang? tapi ada yang bilang sih. Ada yang bilang ada sosok nenek-nenek. Jadi sahabat berbagai macam sebenarnya. Mungkin kalau diungkapkan satu-satu banyak
yang saya sebutkan yang benar-benar menyapa saya temuin. Dan kembali lagi, saya penasaran dengan sosok-sosok yang awal saya lihat mereka masih mengintai. Malah saya disapa dulu, nih assalamualaikum, permisi, ada apa sih yang cika-cika kalau bahasa Sunda ya? Kunang-kunang nih. Kalau digelapin kelihatan. Iya, nih. Ini sih kalau digelapin kelihatan. Kalau kepercayaan orang Sunda, dulu saya ingat masih kecil, kalau ada binatang yang nyala itu cenah kuku jurig cenahnya aja. Sebenarnya itu peribahasa orang tua, cuman menandakan bahwa apabila ada binatang tersebut ada sosok gaib biasanya gitu. Memang mungkin kalau di tempat ini pasti banyak, tapi sebenarnya binatang itu bisa datang dimanapun, di rumah atau di mana. Cuman kata orang tua dulu, awas kuku jurig cenah gitu. Nah, barusan ada nih. Cuman karena nyala nggak kelihatan, kuku setan kalau bahasa Indonesianya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Lumayan ruangannya cukup berlekuk ya, Kang. Agak beda. Kalau menurut As itu ya tiap ruangan itu ini ruangan ini hawanya beda. Penghuninya Datang ke atas udah beda lagi. Kita turun ini kan jadi hawa-hawa yang ngap dari tadi. kan kalau dari awal di bawah ngap ya. Ya dari awal nih. Sesak. Sesek banget. Saya juga ngomong udah agak nyenin Udah kemis beda-beda. nih. Kalau di atas enak. Iya. Di atas adem. Ada orang, ada suara gamelan, ada yang nari. Mungkin cewek. Kuk tuh. Sana lagi. Kalau ini toilet ya yang Ya, bekas bentar. toilet. Ini tuh Kayak ada suara teh di situ. Iya. Katanya. Nyai Kunti. Dengar nggak suara orang yang nyapu sih? Iya benar. Sedikit. Srek kesrek. Ya. Nyai. Assalamualaikum, punten sampurasun. Kalau didiemin langsung nggak kena. Tadi suara yang srek denger ya? Iya sedikit. Ya mudah-mudahan ada gitu ya, tangkap. Mudah-mudahan masuk, tapi kita nggak pakai ini sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, diam di situ, Aku bentar, kenapa? Punten ipas. Si jangkung gede lepas. Ini mah Nyai Kun ya. Punten sampurasun. Di sini nih. Mau ambil lihat. Neng sareng saha? Nyai, Neng. Jenenganana saha? Namina siapa? Ih, Neng. Nah, da abdi mah sanes ngabadol Neng. Nah, ujuk-ujuk lebet. Neng. Anu tadi ucang angge. Ada yang gede itu. Neng kunaon sieun ya? Tah gitu di sahuran kita tadi. Saha jenengan teh? Ih, tapi ngaku sanes ieu sanes. Mun urang mah ieu teh naon nya rayina gitu aya dina langkung ageuna. Nya. Sareng saha? Nanaon tadi yuk. Itu bade nanaon bade kenalan. Aya jenenganna saha? Jenenganna saha tiasa uninga? Teu bisa, teu perlu jauh. Nah, teu kenging uninga. Ari anjeun tos lami di dieu. Awas ya, tong diganggu di dieu. Teu ngaganggu. Bijakeun. Tong hancurkeun. Maksudnya ngancurkeun naon?
maksudnya ngancurkeun naon? Eh. Astagfirullahaladzim. Jadi pas begitu dia di sini banyak juga yang datang ya ayah. Kepancing. Tos lami di dia kunaon atuh tong. Santai punten ngobrol. Itu bisa santai. Oh, dia emang hidupnya gitu nya. Ih. Gedok. Ih, siga ada sosok ininya juga ya. Terus Ari Anjen sok ngaganggu di dia sanes. Hah? Nah, meni kieu meni riweuh. Aing tadi ganggu moal. Saha anu sok ngaganggu teh saha? Obat, tapi lain orang di loba nama. Aduh. Maksudnya sanes orang dia teh jalmina atau gaibna? Maksudnya jalmi atau gaibna? Jelema. Apa teh maksudnya? Jelema inti nama kabiri di lah kaganggu. Oh, kagandengan. Selain ti kagandengan Ngararuksak naon? Kabukti tinggalin. Oh, nyawios atuh da kan beda alam. Emang kaganggu? Ya kaganggu atuh neng. Oh, ngaros kaganggu da kumaha kagandengan. Hah? Rupa-rupana kumaha salain kagandengan. Di mana kita bener nyawa teh. Lain ngurus kanu alam teh. Ngurus. Lain pakai tempat nutup para lugu. Jadi ku aing kabeh dibantai tadi nama. Aduh, Jantan alim kagandengan. Terus Ari Anjen sok ngaganggu tara kajalmi. kan cek kaula lamun teu diganggu. Moal ngaganggu. Ari ieu sareng dia kenal teu? Kenal ararapalium. Oh shit. Tadi kayak sakedap. Tadi kan Bapak pernah cerita, pernah iseng boboan di dia teh aya kasur spring bed. Sok kantos sampai diancul-anculnya. Eta anu sok ngaganggu kitu saha? Anjeun sanes atau nusan Aya di Oh, sanes. Seur pisan Di dia. rumah sa kaula. Oh, henteu. Tara iseng kitunya aya nu sok iseng kitu saha? Seueur. Terus kunaon gemes? Aya pesan-pesan teu di Anjeun. Tak ka orang ieu nya wakil dengekeun. Bersih cing bersih. Ieu teh alam urang, tempat urang, ieu teh tempat nyicingan. Lain kaum kaula hungkul tapi kaum mararane oge. Ngerti teh jang. Yang jaga alam mungkin ya, yang ya saling menjaga. Ini di amanat di alam gaibnya. Carek, tak anu sok haleureun nu teu baralik di dieu teh carek. Tapi kan Cing seueur. kekasan. Nya kumaha we usahakeun kan urang teh dibere akal jeung pikiran. Ku Gusti teh nya gereget aing mah. Nya atos atuh tong ambek-ambekan gitu. Terus biasa ngobrol teh salian Anjeun saha wae nu aya di dieu. Saha wae nu aya di dieu salian ti Anjeun. Hah? Neng ribuan neng di dieu. Walah. Kena gene. Ese. Ese. Tapi anu sering ke alam manusia, anu sering aktif ke alam manusia. Neng lamun muja di dieu pe. Daek teh. Alim kanggo naon cik, tapi hoyong terang cik, hoyong terang. Urang usik mujana maksudna muja munjung gitu. Maksudna emang aya pamujaan naon di dieu? Aya tuh. Oh di mana di mana aya muja kanaon muja kasaha cik hoyong terang. kanggo naon wae. Kanggo naon wae? Cik hoyong terang. Aya nu kieu nyaho. Oh, babi. Oh, eta di belah mana? Iya, babi. Eta di belah mana? Tos atuh ngobrol deui. Sok terus kumaha aya teu anu sok dongkap ka dieu? Aya naon deui di dieu?
kanggo naon deui? Ayo deh ku kitu ah. Orai. Orai. Ya. Orai namanya orai. Nya. Orai. Kikituan. Di handap ya, ayah. Di bawah bukan? Nah, di bawah, di bawah. Ya bisa dibilang sih saya tadi sempet, cuman maksudnya saya siluman ular. Ya ada. Saing teu kuat geus. Ih. Ya saing teu kuat. Teu kuat aing. Keluarkan. Aing sia. Iya, keluar. Tarik nafas dulu. Negatif sih sebenarnya tadi ya. Bikin apa? Jangankan si AA yang dimasukinnya, saya lagi ininya juga sakit pinggang ini nih. Jadi apa ya? Energinya kuat, energinya kencang, negatif. Biasanya kalau energi negatif itu bikin tidak nyaman, kesendi-sendi. Beda dengan tadi di atas kan, badan kita enak, nyaman. Ketika ada masuk sosok yang negatif, bukan apalagi yang dimasukin, yang dirasukin ya kita aja yang berdua. Beda. Gak enak, gak nyaman, sendi-sendi di belakang nih. Di sini menularkan energi negatifnya kemana-mana, jarak berapa meter kemana-mana berasa. Ini juga soalnya masih tuh, masih kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Tadi coba minta cai. tuh masih kayak merah-merah, lihat tuh. Ini tadi padahal nggak disentuh ya ayah sama saya tuh, kena air kelihatan nih merah-merah. Ntar masih belum bersih. Punten tarik nafas, mau disekalikin lagi aja. Kakinya yang nyaman, punten nggak bisa ya, bentar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tubu ilaih. La haula wala quwwata illa billah. Sekedik deh, Teh. Tarik nafas, Nak. Tas naon? Aduh, ya ampun. Jadi sebenarnya ini tuh masih belum target kita loh ya Kang ya, karena dia masih jaim lah kasarnya. Ini masih adiknya, karena yang tinggi besar itu ada 2 kalau saya lihat. Ada lagi yang lebihnya lagi. Jadi ada lagi yang lebih sosoknya lebih besar lagi, lebih ganas lagi. Dan tadi Nyai Kun yang ucang-ucang angge tadi sempat masuk. Karena yang saya tarik yang sosok besar itu, akhirnya Nyai Kun-Kunnya keluar, ketakutan masuk yang barusan. Tapi sebenarnya gini, banyak sekali setiap kali penelusuran sebenarnya kalau kitanya memaknai hikmahnya, sejahat apapun pemikiran manusia terhadap mereka, sebenarnya kita masing-masing tidak saling mengganggu, satu. Dan kedua, dari siapapun, dari manapun, selama mereka berpesan baik, apa salahnya kita dengar. Seperti tadi ibaratnya suruh menjaga alam, ya saya sangat menghargai pesannya, karena saya juga sangat mencintai alam semesta, karena ketika kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita. Meskipun pesan tersebut dari gaib dan bahkan mungkin pemikiran orang, apaan pesan dari mana didengar, selama pesan itu baik, apa salahnya kita dengar. Dan beberapa sosok gaib pun selalu memesankan seperti itu, karena sebenarnya terkadang yang merusak sendiri itu adalah manusianya sendiri, merusak alam. Terkadang juga ya memang kita hidup berdampingan dengan alam gaib. Sebenarnya saling menghargai itu tidak hanya dengan manusia, karena kita juga hidup berdampingan dengan alam mereka, alam gaib. Maksudnya saling menghargai bukan kita takut, tapi selama dengan makhluk ciptaan Tuhan, dengan alam, dengan ibaratnya dengan alam lain, kita bisa bersinergi. Bukan berarti bersinergi kita tunduk terhadap mereka, tapi intinya meskipun kita beda alam, apabila kita melakukan hal-hal yang negatif bukan pada tempatnya, kita juga harus ingat kita merasa tidak ada yang melihat. Selain kita tidak berbicara, Sang Maha Pencipta sudah pasti melihat apa yang kita lakukan. Allah sudah mulai sih sebenarnya dari tadi ya, ada fenomena suara mereka merempar, karena mereka juga udah mulai sebel kayaknya kita kelamaan di sini. Nah, sebel. Ada cahaya, ada lampu. Nah, kembali lagi, jadi banyak sekali makna dan hikmahnya apabila kita memang menerimanya dengan kelembutan hati, tidak dengan arogan. Karena intinya penelusuran yang saya lakukan pun bukan untuk mengusik sebenarnya. Saya hanya ingin memaknai, menelusuri. Tapi kembali lagi sebenarnya, sejahat apapun mereka, sebenarnya mereka selalu bilang, saya tidak akan mengganggu kalau tidak diganggu. Itu. Terus ada lagi tadi yang dibahas masalah pemujaan ya, Ayah. Nah, masalah pemujaan, ternyata di sini ada apa namanya, pemujaan apa tadi, babi, terus ular. Nah, sosok ular memang sebenarnya tadi saya bilang itu siluman ular, saya sempat lihat besar. Emang ada yang dari bawah itu? Dari bawah, iya. Dan kalau saya jelaskan ada 2, raja dan ratunya. Ada yang jadi aduh agak merinding. Ratunya itu kesininya perempuan, yang rajanya laki-laki. Betul. Pakai mahkota dan ada mustikanya. Nah, tadi sebenarnya saya lihat sosok tersebut, tapi saya nggak kupas karena terlalu banyak yang saya lihat. Mudah-mudahan insya Allah ke depan saya bisa ketemu Akang lagi, karena di sini juga tempatnya cukup luas ya. Saya ingin datang ke tempat ini lagi karena banyak sekali sosok-sosok yang ingin saya temui lagi. Selain sosok-sosok yang tadi bisa berinteraksi dengan kita.
Dan lumayan sosok yang kita lihat awal, yang kita bahas awal, tiba-tiba di atas yang ada suara gamelan dan sosok perempuan itu. Dan mudah-mudahan nanti badan Akang sudah lebih lentur untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Kitanya udah lebih akrab lagi ibaratnya. Nah, kembali lagi sahabat mistis yang saya kupas lagi, intinya kemanapun kita pergi, kita harus penuh ketulusan. Dan intinya pesan-pesan yang menjaga alam, alam pun akan menjaga kita. Saling menghargai, bukan berarti kita takut terhadap mereka, tapi kita lebih menghargai seluruh alam semesta, alam manusia, dan bahkan alam gaib ciptaan yang maha kuasa. Nah, intinya apa? Tempat-tempat apapun ibaratnya, ketika dipakai negatif, maka tempat itu pengaruhnya akan lebih negatif lagi. Satu itu, dan bisa kebalikannya. Apabila memang tempatnya negatif, pengaruhnya pun akan negatif terhadap siapapun, baik itu rumah atau tempat-tempat kosong. Jadi intinya positifkan badan kita, positifkan juga tempat kita. Ambil makna dan hikmah dari apapun yang kita jalani dan kita telusuri. Intinya Kang, saya menelusuri tempat-tempat seperti ini tidak untuk menantang dan juga tidak untuk mengacak-ngacak. Justru saya ingin bersinergi dengan mereka. Karena saya yakin pesan dari manapun selama itu baik akan kita dengar. Sahabat mistis, mudah-mudahan penelusuran kali ini bisa mendapatkan banyak hikmah untuk kita semua. Dan insya Allah ke depan saya akan datang lagi, ketemu Akang lagi. Mudah-mudahan penelusurannya bisa lebih seru dan kita bisa banyak lagi mendapatkan hikmah. Dan sebentar, sudah baik-baik. Baik, insya Allah baik. Salah satu efek apabila ada sosok negatif dan sosok energinya cukup besar, ya ini yang terjadi. Bahkan sosoknya sudah keluar pun, bubuknya sisa-sisanya, debunya masih kita rasakan. Lumayan alot untuk dibersihkannya. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu terhindar dari energi-energi negatif, dari pikiran negatif. Karena pikiran negatif itu tidak baik, membuat fisik kita juga menjadi tidak sehat, pikiran juga jadi berantakan, emosi juga tidak stabil. Dan intinya semoga kita semua selalu ada dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Salam mistis, salam berkah. Semoga alam Nusantara ini sehat dalam keadaan dijauhkan dari yang terjadi sekarang, wabah, virus. Semoga segala diangkat semua musibahnya. Dan Nusantara ini kembali sehat dan sejahtera. Salam mistis, salam berkah. Akang terima kasih, AA juga terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel YouTube-nya Ana Cikai.